Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sangat berbahagia pagi hari ini kalau kita boleh datang beribadah bersama-sama. Terlebih ketika kita merayakan 23 tahun penyertaan Tuhan untuk gereja kita. Untuk itu mari bersama kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan dengarkanlah panggilan ibadah kita yang terambil dari Yesaya 60 ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Mari kita menenangkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita datang pada pagi hari ini membawa pujian penghormatan kita kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa.
Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih buat kasih kemurahan, kesetiaan Tuhan yang senantiasa baru dari hari ke hari. Yang boleh terus kami rasakan, boleh terus kami nikmati bahkan sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang boleh menghantar kami dengan kerinduan untuk datang beribadah kepadamu, menikmati hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Biarlah ini merupakan ucapan syukur kami ketika kami boleh datang di hadapan Tuhan pagi ini. Namun ya Bapa, sebelum kami jauh memasuki ibadah memuji menyembah Engkau, kami mengingat di sepanjang minggu ini ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak dosa, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Mulai dari tutur kata kami, pikiran kami, rencana-rencana yang ada di dalam hati kami. Ketika kami tidak taat akan firman-Mu, ketika kami tidak menginjili sesama kami, ketika kami tidak mengasihi, ketika kami egois dan tidak peduli kepada orang lain. Ya Tuhan, kami orang-orang berdosa, kami orang-orang yang tidak layak. Tetapi kiranya bilur-bilur darah-Mu yang mahal dan kudus itu yang menyucikan setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Sehingga setiap kami yang datang boleh sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir menjadi kesenangan di hati Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Anugerah kemurahan Tuhan begitu dan amat besar bagi kita. Ketika kita hidup, itu adalah hidup karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kiranya kita hidup untuk Dia. Biarlah kiranya hati kita boleh senantiasa menyembah kepada Dia. Dan mata kita senantiasa hanya memandang kepada Dia. Yesus, Engkau kebenaran yang telah menyelamatkan aku. Kita pujikan bersama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak. Ku ikut kehendak-Mu. Kami memerlukan anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran. Engkau yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
jemaat Tuhan untuk berdiri. Katakan, kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu. Kalau ku hidup. Amin. Ini doa kami Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu, senantiasa menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, dunia tak bisa menjauh. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Begitu besar kasih anugerah Tuhan. Seperti apapun tantangan hidup kita, satu pesan yang harus kita ingat, bahwa dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan darahnya yang kudus dan mahal, Tuhan menebus kita. Itu bukan tanpa alasan, karena gereja Tuhan dipanggil untuk membawa terangnya bagi dunia. Kapan waktunya? Sekarang waktunya. Katakan kepada kanan kiri saudara, mari bekerja bagi Tuhan, sekarang waktunya. Kita pujikan bersama pujian ini. Kita diutus untuk berdiri teguh, menuai jiwa, membawa terangnya bagi dunia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah, sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Amin. Itulah panggilan kita gereja Tuhan, bawa terangnya di tengah dunia. Sebab kita dipanggil, kita diutus. Sekarang waktunya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai apa? Sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus
pengakuan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh terus bangkit untuk pekerjaannya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah panggilan gereja, inilah panggilan kita. Katakan karena kita telah ditebus. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bercakap bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekali lagi dengan iman katakan, terlebih mulia mahkota tersedia. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk.
Jikalau hari ini kita memperingati 23 tahun penyertaan Tuhan untuk gereja kita, bukankah kita juga harus diingatkan apa yang menjadi panggilan gereja? Adakah gereja Tuhan, kita sebagai gereja yang boleh melakukan kehidupan kita sehari-hari, melakukan bagian kita, membawa terang Injil itu? Adakah kita terus berkobar bagi Tuhan? Adakah cinta kita masih seperti cinta yang mula-mula? Atau justru cinta kita sudah menjadi dingin? Atau sudah menjadi suam-suam kuku di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian In Christ Alone. Sebab hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuat. Ketika melakukan pekerjaannya ada begitu banyak tantangan yang ada, tetapi kita punya Dia. Kita dipelihara dan dipimpin oleh Dia. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh. Dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar. Kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Biarlah di dalam hidup kita boleh terus setia mengiring Dia. Dengan tantangan gelombang apapun, jangan menyerah. Terus bangkitlah dan lakukan menjadi perkenanan Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teduh. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless bed, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till all that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was slain. Here in the death of Christ I live. Till all that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was slain. Here in the death of Christ I live.
Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Bapa, siapakah kami sehingga Engkau mau mengasihi kami? Siapakah kami sehingga Engkau mau menyelamatkan kami? Dan siapakah kami sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan? Karena itu Tuhan, kami bersyukur 23 tahun Engkau sudah menyertai gereja-Mu. Ya Bapa, tanpa penyertaan-Mu, maka sia-sialah yang kami bangun selama ini. Karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menepati janji-Mu, sehingga tatkala Engkau berfirman dan Engkau menggenapinya. Karena itu Tuhan berkati, saatnya kami akan mendengar pesan daripada HUT ini. Biarlah Engkau berbicara kepada kami lewat firman Tuhan, dan berkatilah hamba-Mu yang hanya Engkau pakai sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan hamba berdoa tidak ada seorang pun yang akan pulang dengan tangan hampa, tapi diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan duduk dulu ya. Jangan duduk dulu ya. Kasih salam ke sebelah kiri kanannya, katakan selamat ulang tahun. Ya. Gereja kan berulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Oke. Ya, kalau sudah silakan duduk ya. Banyak yang terkaget-kaget ketika saya mengucapkan selamat ulang tahun. Mereka bilang, belum Pak, ulang tahunnya belum. Saya bilang hari ini kan ulang tahun gereja. Ya, lupa ya. Kita ulang tahun ke berapa? 23 ya. Sudah tua apa masih muda? Masih muda ya. Oh iya, 23 itu tergantung ya. Ada yang bilang itu sudah mulai pra dewasa begitu ya. 23 berarti sudah punya KTP sendiri, bahkan ada yang sudah menikah ya. Nah itu berarti sudah dewasa harusnya. Dan kita berdoa semoga gereja kita akan menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, oleh karena itu mari kita akan membaca firman Tuhan yang mendasari firman Tuhan pada pagi ini, yang saya ambil dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Di KU yang pertama tadi saya sudah mengupas ya, tetap di ayat ini tapi dengan tema yang berbeda ya, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Nah, di dalam KU yang kedua ini judulnya adalah Bangkitlah Gerejaku ya. Kita akan membaca ayat 15, ayat yang ke-16. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena kamu suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya ulangi ya. Dikatakan di sini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya firman untuk saya bisa sampaikan pada hari ulang tahun ini. Dan yang terjadi adalah Tuhan mengingatkan satu ayat, yaitu mengenai ayat yang ke-15 dan 16 ini saudara, dalam konteks berjemaat. Nah saudara, kita tahu bahwa sebuah gereja akan disebut gereja kalau di dalamnya ada beberapa unsur. Yang pertama adalah ada jemaatnya, yang kedua adalah ada hamba Tuhannya, dan yang ketiga ada pengurusnya atau majelisnya. Nah gedung ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang wajib ya. Banyak kali sekarang gereja menyewa tempat-tempat ya di mall dan lain sebagainya. Bahkan kemarin saya ketemu seseorang yang mengatakan, Pak saya baru buka gereja, buka di mall ya. Lalu saya berbincang-bincang dan kesan saya sekarang buka gereja itu seperti orang buka PT gitu ya. Kayak buka perusahaan gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah dia mengatakan, saya membuka tetapi ada 4 hamba Tuhan yang mengurusi ya. Lalu dalam hati saya, gimana keuangannya gitu ya. Nah besar kemungkinan kalau ada keuangan masuk dan lain sebagainya akan dibagi begitu ya. Tapi poin saya adalah saudara, hati-hati
Gereja kalau tidak menjadi gereja yang sesuai firman Tuhan, dapat menjadi gereja yang menyimpang daripada jalan Tuhan ya. Dan khususnya kita akan belajar pada pagi ini bagaimana dalam kondisi jemaat itu sendiri atau kualitas daripada iman jemaat itu sendiri. Kalau saudara melihat saudara di berita-berita banyak atau di TikTok juga banyak beredar ya. Bagaimana gereja-gereja di Eropa mengalami satu defisit jemaat ya. Banyak gereja-gereja yang dulunya dibangun dengan megah. Ya, saya coba cari tahu kenapa di Inggris itu banyak gereja dan akhirnya gereja itu menjadi gereja yang ditutup. Alasannya adalah dulu saudara abad-abad 15-16 khususnya dikatakan bahwa pemerintah atau raja itu memerintahkan supaya setiap kecamatan itu mempunyai gereja ya, atau setiap beberapa kilometer itu harus ada gereja. Fungsinya untuk apa? Berfungsi sebagai seperti media atau sekolah yang mendidik orang-orang yang pada zaman itu belum mempunyai pendidikan untuk dijadikan gereja sebagai pusat pendidikan. Sehingga peran itulah yang dilakukan oleh gereja selama berabad-abad ya. Dan kemudian saudara seiring perjalanan waktu, banyak di antara mereka yang sudah berpendidikan itu kemudian akhirnya sudah mulai merasakan bahwa percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Alkitab menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Dan kemudian mereka yang dulunya dididik itu kemudian meninggalkan Tuhan. Tidak heran saudara, kita menemukan banyak gereja di Inggris dan salah satunya yang saya berikan di gambar ini adalah salah satu gereja di London saudara, yang kemudian dibeli oleh restoran dan dijadikan sebagai tempat makan. Kalau saya ke situ saya kayaknya susah mau makan saudara ya. Tahu kenapa? Duduk di altar ya saudara ya. Jadi ketika makan di situ ada altarnya saudara ya. Jadi kesannya itu kayaknya kurang ajar gitu kan. Kita kan pengajaran kita tidak boleh makan di dalam gereja, betul? Nah kalau kita masuk di situ rasanya aneh begitu ya. Tapi poin daripada gereja ini menjadi tutup adalah berbicara mengenai iman saudara. Sebuah gereja akan tetap hadir di tengah-tengah dunia kalau jemaatnya mempunyai iman kepada Tuhan. Jika tidak ada iman itu maka gereja itu akan cepat atau lambat akan tutup ya. Itulah kenapa saudara pentingnya dalam khotbah ini saya menekankan mengenai iman itu ya, yang harus ada dalam diri jemaat. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat yang ke-16 yang sudah kita bacakan tadi. Yang ingin saya garis bawahi adalah dikatakan di situ, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa firman Tuhan dengan begitu keras menulis? Kita tahu bahwa di dalam kitab Wahyu ada tulisan yang dituliskan ya kepada 7 jemaat dan salah satunya kepada jemaat di Laodikia ya. Kalau saudara pergi jalan-jalan sekarang masih ada ya, kalau tidak salah itu di daerah Turki ya, masih ada tempatnya, tinggal puing-puingnya ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa muncul ucapan suam-suam kuku begitu ya? Nah saudara perlu tahu bahwa backgroundnya adalah atau latar belakangnya dalam ayat ini dikatakan bahwa ini dalam konteks jemaat Laodikia, mereka punya satu kebiasaan ya, bahwa di dalam pesta atau acara khusus mereka selalu meminum, kalau tidak minuman yang panas ya dingin begitu ya. Nah dan hanya di Indonesia yang hobi minum apa? Suam-suam kuku, betul? Kalau di sini kalau orang minum selalu dikasih apa? Air biasa, kemudian dikasih air panas sedikit jadi suam-suam begitu ya. Tapi kalau di Laodikia dikatakan karena mereka tempatnya dingin, mereka tidak mengkonsumsi air yang suam-suam. Kalau tidak panas ya dingin begitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak di antara dua itu besar kemungkinan air itu akan terkontaminasi. Ya, air itu menjadi tidak sehat. Makanya kenapa muncul pernyataan ini ya. Dan yang kedua, kita tahu bahwa Laodikia itu letaknya dia tidak punya sumber air. Sehingga Laodikia sangat menggantungkan sumber airnya kepada satu kota namanya Hierapolis. Hierapolis itu di atas, ya. Dan sumber air ini mengeluarkan sumber air yang panas sebenarnya. Lalu kemudian dengan teknologi pada zaman itu dibuatlah yang namanya aqueduct ya, atau saluran air. Kemudian air itu dari yang panas mengalir ya, dengan satu teknologi gravitasi ya, mereka membuat saluran yang bertingkat gitu ya. Lalu sampailah di kota Laodikia. Nah, ketika dalam perjalanan yang panjang itu, air yang panas itu kemudian sampai di Laodikia, itu sudah menjadi suam-suam kuku ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, Anda lebih senang kopi panas, dingin,
atau suam-suam? Yang pecinta kopi pasti tahu kalau bikin kopi airnya kurang panas, jadinya apa? Udah enak, rasanya tuh aneh. Terus bubuknya bisa apa? Ngambang-ngambang, betul? Itu kalau minumnya itu aduh, sini gitu ya. Nah, makanya kenapa kalau bikin kopi minimal tuh katanya 78 derajat airnya itu ya. Tapi jangan juga terlalu panas ya. Artinya sudah yang kasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah sesuatu yang begitu mengena ya. Bahwa ini berbicara mengenai kehidupan rohani ya. Kalau saudara melihat ini rasa suam-suam kuku ini sebenarnya berbicara mengenai keadaan iman dan keagamaan di jemaat Laodikia. Mereka dikatakan suam-suam kuku, sehingga yang terjadi adalah firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak panas, kalau kamu tidak dingin dan kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Ya, aku akan memuntahkan engkau. Saudara, kalau saudara memuntahkan sesuatu ya, kita diingatkan peristiwa bagaimana Yunus ya, dia dimakan oleh ikan besar karena dalam ketidaktaatannya, kemudian dia dimakan oleh ikan besar, kemudian terakhir dia dimuntahkan ya. Kata dimuntahkan ini mengandung satu pengertian yang hampir mirip ya. Tapi poinnya adalah yang satu dimuntahkan untuk dia kembali kepada jalan Tuhan karena Yunus itu sudah menyimpang, tapi yang satu itu dikatakan dimuntahkan ini berbicara mengenai orang itu tidak diselamatkan ya. Nah, saudara, kok bisa demikian ya? Kalau kita melihat di dalam bagian ini ya, kalau saudara selidiki, ini adalah yang disebut sebagai bahasa metaforik. Metaforik itu artinya satu perbandingan atau satu perumpamaan ya. Jadi iman itu diumpamakan ke dalam 3 kategori ini ya. Yang pertama adalah panas ya. Panas itu kategori jemaat yang menggebu-gebu ikut Tuhan, selalu ingin fokus dengan imannya, ingin tiap hari lebih naik lagi imannya. Itu kategori yang pertama. Yang kedua adalah mereka yang dingin secara rohani. Dingin ini berbicara mereka yang belum sungguh-sungguh percaya, tapi jelas keadaan mereka, yaitu mereka belum percaya, begitu ya. Dan yang ketiga adalah suam-suam kuku. Ini yang bahaya, saudara. Kenapa? Karena tipe yang ketiga ini adalah mereka yang tahu firman Tuhan, mereka yang mungkin rajin datang ke rumah Tuhan, tapi mereka tetap menolak panggilan Tuhan, alias tidak mau percaya. Saya mau tanya, kira-kira tipe yang 3 ini ada enggak di gereja? Ada? Ada ya? Dan jangan-jangan kita orang itu. Kenapa, saudara? Ini tidak berbicara mengenai berapa kali engkau ke gereja. Ini tidak berbicara mengenai berapa pelayanan kau dapat. Ini tidak berbicara mengenai bagaimana sibuknya kau melayani. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan, ada orang-orang di Laodikia yang mereka terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mereka yang mungkin hadir di tengah-tengah pelayanan, tapi mereka yang selalu menolak Tuhan. Saudara, saya pernah bertemu orang yang model demikian ya. Dan itu mengerikan, saudara. Itu berarti, saudara, kalau suam-suam kuku ini kenapa dimuntahkan? Karena mereka memang dari sononya belum percaya. Orang yang belum percaya Tuhan ya pasti tidak akan diselamatkan. Ibaratnya dimuntahkan begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau sudah dimuntahkan, kira-kira apa bisa dikonsumsi lagi? Gila nih ya. Ada cerita seorang bapak naik pesawat katanya. Karena pertama kali naik pesawat, dia pusing. Lalu karena pusing dia mabuk. Ketika mabuk dia muntah, saudara. Karena mau muntah, kan di pesawat ada kresek, betul enggak? Oh, tak kresek di pesawat itu. Ya kadang ada ya yang sanitasi itu. Tapi karena dia tidak mengerti, dia bingung. Tahu apa yang dia lakukan? Dia punya peci, saudara. Lalu dia ambil pecinya, dia muntah di situ. Terus supaya orang tidak tahu apa yang dia lakukan, saudara, dia pakai ulang. Nah, karena perjalanannya ini 4 jam, lapar perutnya. Dia lihat sebelahnya pesan makan, oh dia tidak punya duit. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Timbang nganggur, pecinya dikeluarin, dimakan lagi gitu ya. Nah, ini cerita yang gila nih ya. Don't try this at home ya. Meskipun ini saya baca kisah ini lucu ya. Tapi mungkin itu tidak ada kejadian seperti itu ya. Tapi dikatakan itu adalah cerita lucu ya. Jangan sampai sesuatu yang sudah dimuntahkan, engkau nikmati ulang. Ya, dan itu tidak akan terjadi. Makanya dikatakan bahwa
orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Ini mengandung pengertian bahwa Tuhan tidak berkenan ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam bahasa aslinya ini mengandung pengertian suam-suam kuku ini adalah kondisi kerohanian yang sangat menyedihkan. Jadi ternyata saudara, jemaat di Laodikia ini, meskipun gerejanya begitu besar, ternyata kondisi kerohanian jemaatnya begitu menyedihkan. Banyak di antara mereka yang mungkin ke gereja hanya demi sesuatu kewajiban. Banyak di antara mereka yang ke gereja tapi hatinya tidak ke gereja. Banyak mereka yang datang melayani tapi hatinya tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan suam kuku atau kondisi kerohanian yang sangat menyedihkan. Menyedihkan siapa saudara? Menyedihkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu melihat hati kita. Jadi saudara, sekarang Anda ibadah, dilihat tidak sama Tuhan? Tuhan lihat loh ya. Berarti kalau Anda tidak sungguh-sungguh, Tuhan lihat enggak? Tuhan tahu enggak? Kalau saudara main HP waktu ibadah, Tuhan tahu enggak? Jangan-jangan Tuhan SMS kamu nanti. Ya, dan Tuhan panggil kamu, jangan diangkat. Karena dipanggil Tuhan enggak kembali, betul? Nah, hati-hati. Makanya saudara, ini berbicara mengenai kualitas iman kita saudara. 23 tahun harusnya kita sudah dewasa. Kita harus belajar bagaimana mempunyai iman yang bukan suam-suam, tapi mempunyai iman yang selalu panas di hadapan Tuhan. Mungkin ada waktunya kita menjadi dingin, bisa saja dalam kemanusiaan kita. Tapi kemudian kita akan panas kembali. Cuman jangan sampai menjadi suam-suam ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sangat penting. Kenapa saudara? Karena dari sudut pandang Tuhan, sebenarnya Tuhan itu kalau orang itu panas, Tuhan senang. Dingin, ya oke lah, masih ada kesempatan. Tapi kalau suam-suam, wah ini bohwat sudah. Ya, sudah ada harapan sudah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa semoga tidak ada di antara saudara yang suam-suam. Amin. Semuanya panas, amin. Oke, lihat sebelahnya, katakan, imanmu harus panas. Silakan. Ya. Ojo ngomong kobongan lo kamu. Kepanasan dia. Ya, imanmu harus panas. Kalau ada suami istri harus saling mengingatkan. Ya, jangan sampai suaminya bilang, "Aduh, Ma, besok kayaknya malas mau ke gereja." Lalu mamanya atau istrinya bilang, ide yang baik itu, Pak." Bukannya diingatkan, gereja tuh wajib loh ya. Firman Tuhan mengatakan kita kalau tidak ke rumah Tuhan itu ya, jangan hanya nyanyi loh. Lebih baik suatu hari di pelataranmu, kita nyanyi ya, daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi kita sering bolos. Lalu Tuhan dengar pujian kita, Tuhan bilang apa? Gombal lu. Kita nyanyi, Tuhan di surga bilang, gombal lu, kamu suka bolos ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, 23 tahun itu berarti apa saudara? Kalau saya membaca sejarahnya, bagaimana Rungkut berdiri, air mata saya jatuh saudara. Karena saya hobi sejarah, saya kumpulkan, saya lengkap catatannya. Saya membaca bagaimana diawali dari keluarga-keluarga, karena dulu itu belum ada yang namanya rayon Rungkut ini. Dari beberapa family pindah-pindah ibadahnya. Bahkan saya bertemu dengan banyak saksi sejarah yang masih hidup. Ya, dan yang nanti kita akan juga suruh ke depan. Dan saya menyaksikan dan mendengar cerita mereka ketika 2 tahun berada di Plaza Marina. Sebelum di sini kita di Plaza Marina. Bayangkan saudara, kita tempat itu bukan tempat kita. Jadi tiap minggu itu ada pengurus yang harus atur kursi ya. Kemudian ada pengurus yang harus atur sound systemnya dan lain sebagainya. Bahkan ketika di rumah-rumah bahkan ada keyboard yang hilang dan lain sebagainya. Ya, itu adalah up dan down ya. Bagaimana dimulai dari pos PI yang dipakai garasi rumah itu sampai bisa ada Rungkut hari ini. Itu berarti sudah yang kasih oleh Tuhan. Tuhan kita baik dah. Tuhan kita baik? Baik saudara. Kalau Anda bilang Tuhan itu jahat, berarti Anda yang jahat, betul? Karena Tuhan itu begitu baik. Makanya sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau sampai Tuhan itu memuntahkan, berarti orang itu sudah keterlaluan. Orang itu sudah tidak mau mendengar suara Tuhan. Orang itu sudah tidak menganggap panggilan Tuhan. Orang itu sudah tidak sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang disebutkan dalam ayat ini. Nah saudara, ini adalah sisa jemaat Laodikia yang masih ada kalau saudara pergi ke sana. Kalau ini berdiri, bagus apa enggak bangunannya?
Bagus loh. Kalah rumput loh. Tapi saudara, permisi tanya, apakah gereja ini masih ada dalam arti berfungsi? Tidak ada, saudara. Hanya sisa puing-puing. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan. Ini akan terjadi kepada gereja manapun, saudara. Kalau kita tidak bangkit dan sungguh-sungguh dalam iman kita. Jangan mengandalkan gedung yang bagus. Jangan mengandalkan orang-orang. Jangan mengandalkan dana. Jangan mengandalkan hamba Tuhan. Tapi andalkanlah Tuhan, maka gereja kita tidak akan menjadi puing-puing seperti ini. Dan saya membandingkan, saudara, dengan satu gereja yang namanya The Church of Nativity, ya, di Bethlehem. Ini adalah gereja di mana Yesus Kristus dipercaya dilahirkan. Jadi kalau saudara pergi ke Bethlehem, Bethlehem itu sekarang di bawah kekuasaan Palestina, ya. Jadi kita dari Israel itu akan nyebrang, ada tembok, ya, pagar gitu. Kemudian kita masuk ke daerah Filistin dan di situ Anda masuk. Nah, di bawahnya itu ada seperti gua dan di situ dipercaya tempat Yesus dilahirkan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, The Church of Nativity ini usianya sudah 1698 tahun. Berarti hampir berapa? Hampir 1700, ya. Didirikan tahun 326 Masehi. Oleh siapa? Oleh Ratu Helena, ya. Helena ini adalah ibunda dari raja atau kaisar Konstantinopel. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hampir 1700 tahun sampai hari ini masih aktif. Masih ada misa, masih ada pelayanan, masih ada hamba Tuhan yang melayani di situ, masih ada jemaat yang hadir. Itu berarti, saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah gereja yang sungguh-sungguh menekankan iman, yang kemudian turun kepada jemaatnya, mewarisi, ya. Kalau saudara lihat di situ, ini gedungnya bagus sekali, ya. Itu temboknya di atas, itu semua ukir-ukirannya itu dari emas, ya, asli emas. Dan itu banyak yang hilang karena dulu dicuri sama orang-orang, ya, di sekitar itu, ya. Dan pintunya itu besar sekali, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, poin saya adalah sebuah gereja akan bisa tetap bangkit ketika dia punya iman yang panas, iman yang sungguh-sungguh, bukan yang dingin atau suam-suam, apalagi suam-suam, ya. Itu berarti, saudara, berapapun usia gereja kita, bahkan ini sampai hampir 1700, masih Tuhan pakai gereja itu. Kenapa? Asal mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat loh, ya, kalau ngomong gereja itu ya saudara dan saya, kita. Ya, kalau ngomong gereja ya saudara dan saya. Ya. Jadi jangan berpikir gereja itu gedung, enggak. Jadi kalau kita berbicara mengenai gereja, ya saudara semua, ya. Oke, sekarang katakan ke sampingnya, katakan, kita adalah gereja. Ya, jadi biar Anda familiar, ya, bahwa kita ini ya gereja, ya. Nah, kalau kita adalah gereja, pertanyaannya sekarang, jadi bagaimana supaya gereja itu bisa bangkit dan tidak berada dalam kondisi iman yang menyedihkan? Ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, saudara, milikilah iman yang konsisten. Konsisten itu artinya terus menerus. Saudara tahu kalau saudara pergi ke gua, ada namanya stalactite, ada namanya stalagmite, ya. Stalactite itu terjadi dan stalagmite ini karena jutaan tahun itu air itu netes sampai membentuk ada cekungan atau ada juga yang menjorok keluar gitu, ya. Artinya apa, saudara? Kita harus mempunyai iman yang seperti yang konsisten. Mau ada orang, mau tidak ada orang, mau musim apa, engkau tetap datang mengikut Tuhan. Tidak ada lihat kiri dan kanan. Banyak kali orang sekarang ke gereja lihat kiri dan kanan. Ketika ikut persekutuan doa misalkan, Pak, saya izin ya persekutuan doa. Oke. Nanti temennya kalau sudah tahu, izin juga. Kenapa? Karena yang satu tidak datang, semua tidak datang, kompak. Misalkan, ya. Sehingga yang terjadi adalah iman kita bukan pada Tuhan, tapi pada persahabatan. Sama, saudara. Saya perhatikan jemaat sampai hari ini, ya. Jemaat itu kadang lucu, ya. Minggu ini datang, minggu depan tidak datang. Minggu depan lagi datang. Ya. Kalau jemaat itu tiap minggu datang selama 52 minggu, itu ada tapi jarang. Sekarang coba evaluasi diri kita. Dari 52 minggu, kira-kira Anda datang berapa minggu?
Yang 51,5 ada. Nah, pasti ada bolosnya. Tapi poin saya adalah bagaimana kesungguhan Anda mencari Tuhan. Itu adalah bukti saudara sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jadi yang pertama apa? Punya iman yang apa? Konsisten. Ya, itu rahasia yang pertama. Yang kedua, saudara, karena orang yang suam-suam itu tidak mau dengar panggilan Tuhan, maka kita sebagai gereja harus sebaliknya. Jemaat Tuhan, kalau dia mau sungguh-sungguh bangkit, dia harus peka terhadap panggilan Tuhan. Ingat loh ya, kata peka ini dalam bahasa Indonesia, kalau dikasih K ujungnya, jadi apa? Halo, konsentrasi. Konsentrasi, iblis mau ambil firmanmu, jangan lihat ke kiri dan ke kanan, ya. Oke. Peka kalau ditambah kak apa? Apa? K ujungnya jadi apa? Pekak itu apa? Tuli. Jadi peka itu adalah begitu apa istilahnya? Gampang untuk mendengar, ya, sensitif. Tapi kalau ditambah K, pekak itu tidak bisa dengar. Dan kalau tidak bisa dengar soro loh saudara. Kalau ngomong sama orang yang tidak bisa dengar soro enggak? Aduh, saya pernah ya papa mertua saya, ya papanya istri saya ini ya. Dia itu waktu saya injili dia, kan telinganya kurang bisa dengar. Jadi saya ngomong itu, Papa percaya Tuhan ya. Yesus mengasihi. Yang lihat itu kurang ajar ini menantu ini. Lalu saya sudah teriak-teriak, Pak gimana mau percaya Tuhan? Terus dia lihat saya, lalu dengan senyum khasnya, cuma gitu toh. Loh, ini sudah berbuih-buih. Dia cuma responnya, cuma gitu toh. Ya saya hanya berdoa semoga dia sebelum dia meninggal kemarin itu dia terima Tuhan Yesus. Hanya itu doa saya. Tapi saudara, kalau orang tidak bisa dengar itu soro. Ya. Oleh karena itu saudara, jadi orang Kristen khususnya, kalau orang suam-suam kuku, dia dengar tapi dia pura-pura tidak dengar. Nah jadi orang Kristen harus peka. Kalau Tuhan ingatkan kita lewat firman Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan kita lewat sahabat kita kembali. Kalau Tuhan pakai siapapun dan apapun, kita harus cepat. Jangan tunda saudara ya. Jadi orang Kristen harus peka. Saya ulangi, yang pertama adalah konsisten. Yang kedua adalah peka. Oke, ingat ya, masuk otak. 1, 2, 3. Yang pertama adalah yang kedua adalah ingat dua hal ini. Kalau orang Kristen imannya konsisten dan dia peka terhadap panggilan Tuhan, pasti imannya itu akan bertumbuh. Amin. Oke, kasih tahu sebelahnya harus konsisten dan peka. Silakan. Mungkin Anda ngomong, kenapa sih Pak Aman kok harus ngomong ke sebelahnya terus? Supaya itu merekam. Manusia itu pelupa, amin. Nah, ingatnya cuma saya selalu hafal kalau ada susu masuk ke perumahan. Tahu yang jual susu itu? Kan ada lagu khasnya itu ya. Aduh, kalau itu masuk anjing di kompleks saya pasti gonggong. Nah, itu mengganggu sekali. Malam-malam saya hafal begitu iramanya gitu ya. Nah, sama sesuatu yang diulang-ulang supaya Anda hafal. Konsisten dan peka adalah dua kunci supaya iman kita bisa bangkit ya. Nah karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, ini ada tips yang saya kasihkan. Kalau imanmu sekarang lagi suam-suam, apa yang kau perlu lakukan? Ini saya sudah dibagikan di KU1. Yang pertama, engkau datang di hadapan Tuhan, akuilah kondisimu. Kalau engkau sedang down, engkau sedang dalam iman yang mungkin dingin, karena orang kan tidak mungkin panas terus ya. Engkau datang di hadapan Tuhan, engkau akui itu. Yang kedua, step yang kedua, bertobatlah. Minta pengampunan Tuhan. Bertobat itu artinya sungguh-sungguh. Banyak kali kita kan tobatnya apa? Hari ini tobat, nanti minggu depan gitu lagi ya. Contoh misalkan, kita pergi ke Paramita, lalu hasilnya merah semua. Kolesterol tinggi, gula tinggi, semua tinggi. Kalau pulang bertobat enggak? Bertobat enggak? Sungguh mati bertobat, tapi seminggu, betul? Minggu depan lihat apa? Jeroan, sikat. Bebek, sikat. Lihat rawon, sikat. Nanti sampai cek 6 bulan ke depan, baru tobat lagi. Nah itulah manusia. Ya, tapi firman Tuhan katakan,
datang di hadapan Tuhan, bertobat, minta pengampunan. Dan yang ketiga, ambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan, saat teduh. Di hadapan Tuhan. Kalau kau baca firman, bacalah. Tidak usah banyak-banyak. Ada yang mengatakan, Pak, saya tiap hari baca 4 pasal. Terus apa yang kamu baca itu? Mbah, Pak, tidak ngerti. Jangan baca firman hanya karena banyaknya, tapi bacalah firman supaya engkau mengerti dan diubahkan. Ya. Step yang keempat, perbaharuilah komitmenmu kepada Tuhan dan prioritaskan Dia. Kalau dulu mungkin kau menganggap remeh firman Tuhan, engkau menganggap remeh pekerjaan Tuhan, bahkan mungkin kau tidak mengindahkan. Kembali kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, Engkaulah yang menjadi utama. Ya. Dan yang terakhir, kelilingi dirimu dengan teman yang seiman dan dewasa secara rohani. Nah, ini sangat penting. Di KU1 saya kasih contoh ya. Kalau kita punya teman tukang mancing, kita jadi apa? Mancingers. Ya, orang yang suka mancing. Kalau kita punya teman suka main bola, kita jadi apa? Suka main bola, bajunya baju bola semua. Kalau kita temannya itu baik, maka kita menjadi baik. Tapi kalau temannya buruk, akan menjadi buruk. Termasuk saya sharingkan dia di KU1 tadi. Ada teman hamba Tuhan ya, tapi bukan di tempat ini ya, dulu pelayanan saya. Ada yang juga memberikan dampak yang buruk. Ya, ada yang hamba Tuhan yang kalau ketemu itu selalu omongannya duit, duit, duit. Saya pernah diinterogasi, Pak Aman ini gajinya berapa? Pak Aman tuh depositonya berapa? Pak Aman tuh banknya di mana? Pak Aman punya simpanan berapa? Saya pikir orang ini kok begini. Buka mulut selalu isinya duit. Nah, ini hati-hati. Saya ketemu teman begitu, saya mulai atret, mundur saya, tidak mau dekat-dekat. Kenapa? Takut terkontaminasi. Ya, ada hamba Tuhan juga atau ketika ketemu topiknya apa? Ya ngomongin duit juga. Ya, kalau jemaat ya pastilah ngomongin duit ya, betul enggak? Ya, banyak kali yang kau temu ngomong. Tapi poin saya adalah saudara, hati-hati dengan temanmu. Kalau kamu dapat teman yang tidak baik, itu akan membawamu kepada iman yang suam-suam tadi. Tapi kalau kamu dapat iman atau teman yang dewasa imannya, itu akan membangun ya. Nah, sekarang saudara, engkau boleh capture ini, engkau praktekkan itu di rumah. Ya, engkau datang di hadapan Tuhan dan benahi dan lakukan 5 proses ini, dan semoga Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu ya. Nah, kenapa saudara? Ayat 19 mengatakan, barang siapa kukasihi aku tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau Tuhan mengasihi kita, Dia menegur kita, bahkan menghajar kita. Dan itu sakit saudara. Dan tentu firman Tuhan pada pagi ini juga bagi sebagian orang sakit. Tapi perlu disampaikan. Kenapa saudara? Karena ini adalah bukti kasih Tuhan. Saudara, kita rindu semoga gereja kita, jemaat kita semakin diberkati Tuhan. Amin. Semakin bertumbuh, amin. Nah, karena itu mau ditegur enggak? Mau bertumbuh, mau ditegur? Enggak. Mau dihajar Tuhan? Enggak. Dalam doa kita mana pernah kita doa, Tuhan ujilah aku, hajarlah aku, dan tegurlah aku. Ada doa begitu? Enggak, sungguh mati tidak ada. Doa kita apa? Jauhkanlah kami dari pencobaan. Kalau bisa hari ini lancar jaya. Betul? Berkatilah kami dengan berkat yang berlimpah. Supaya pesanannya kalau kemarin 1 truk, hari ini 2 truk. Betul? Nah, kita jarang berdoa, Tuhan, kalau bisa Tuhan hajar saya, tegur saya. Oleh karena itu saudara, sebagai kesimpulan, jika gereja ingin bangkit, yang pertama apa? Milikilah iman yang konsisten. Yang kedua, pekalah terhadap panggilan Tuhan. Ya. Nah, sebagai endingnya saudara, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Saya akan ngomong ya. GKA Elion Dungkut, saudara jawab, mari bangkit bersama. Kalau tidak bagus tak ulangi 10 kali ya. Oke, siap? GKA Elion Dungkut. Kok kurang ya? GKA Elion Dungkut. Semoga Tuhan mendengar suaramu. Kita bangkit bersama untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan ya. Amin.
Saya minta dengan hormat Pak Hendy tutup kita dalam doa. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Kita angkat sebuah pujian. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bapak Ibu yang kakinya tidak kuat duduk saja ya. Yang kakinya tidak kuat duduk saja ya. Yang masih kuat berdirilah. Yesus, Yesus, dengar doa. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Janganlah engkau lalui, berilah berkat. Yesus, Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk gereja kita yang kita kasihi. Kita berdoa semoga kita sebagai jemaat Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, kita tidak ingin mewariskan gedung yang megah, kita tidak ingin mewariskan program yang bagus, kita tidak ingin mewariskan orang-orang yang hebat, tapi kita ingin mewariskan iman yang sungguh-sungguh panas, iman yang sungguh-sungguh bertumbuh kepada generasi demi generasi, baik kepada umum, kepada pemuda, pemuda kepada remaja, remaja kepada sekolah minggu, dan demikian sebaliknya. Kita doakan semoga sampai kapanpun Tuhan mengizinkan Elian Rungkut tetap eksis dan bukan menjadi puing-puing. Karena itu mari kita angkat suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mendoakan gereja kami Tuhan, supaya tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hari jemaat-Mu tambah sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan kami rindu ya Bapa, kami tidak mengandalkan dana yang besar, kami tidak mengandalkan gedung yang megah, kami tidak mengandalkan orang-orang yang pintar dan hebat, tapi kami mengandalkan Tuhan yang memberikan kami iman yang sungguh-sungguh. Dan itulah yang kami mau wariskan kepada generasi-generasi di bawah kami, sehingga sampai kapanpun GKI Elian Rungkut tetap berdiri atas anugerah Tuhan dan tidak tinggal puing-puing saja di mana orangnya sudah tidak ada. Kami berdoa Tuhan berkati gereja kami, tambah hari Kau tambahkan jiwa-jiwa baru, tambah hari Kau tambahkan dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Karena itu Tuhan berkatilah gereja-Mu, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, mari kita doakan juga supaya jemaat Tuhan 23 tahun ini, jemaat Tuhan tambah setia mengikut Tuhan. Mungkin banyak masalah dalam hidup kita, tapi itu tidak menghalangi bagi kita untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Kita doakan setiap kita. Saya rindu saudara, kita mendoakan diri kita. Karena itu saya minta
engkau angkat tangan kananmu dan kau taruh di dadamu. Doakan dirimu sendiri. Kita akan mendoakan diri kita supaya Tuhan tolong kita. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami rindu menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kami rindu supaya sampai kapanpun Tuhan, kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Dan kami rindu Tuhan, jemaat ini dapat menjadi jemaat yang menjadi berkat bukan saja di gereja, tapi juga dalam usaha pekerjaannya, dalam lingkungannya, dalam masyarakat, dalam keluarganya, sehingga sungguh-sungguh Tuhan berkati. Berkatilah setiap kami sebagai jemaat. Berikan kami kemampuan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan mendengar sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan dan tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan berkat dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Mari membawa yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Sambil kita mempersiapkan, kita pujikan pujian, ku percaya pada Yesus.
sebab hanya Dia yang kita percaya. Biarlah iman kita boleh tetap teguh mengikut Dia sampai akhir hidup kita. Bait yang ketiga. Berdiri, katakan Yesus, 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 ku percaya selamanya setia. Yesus, 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 ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan, inilah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, yang sesungguhnya semuanya adalah berasal daripada Engkau dan segalanya bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memberi, bukan hanya sedikit yang bisa kami berikan, tetapi seluruh apa yang Tuhan berikan, terutama hidup kami, persembahan yang terindah di hadapan-Mu Tuhan. Dan iman kami juga menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Biar Tuhan, Engkau sendiri yang boleh mengajar kami, memberikan kami hati yang bisa kami persembahkan kepadamu. Dan biar Tuhan, apa yang telah terkumpul ini Tuhan pakai untuk memperbesar pekerjaan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat, keagungan hanya bagi Allah kita. Doksologi, doa berkat disampaikan oleh Pendeta Hendy. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu dalam ibadah kami pada pagi hari ini.
Engkau telah sertai dari awal sampai dengan selesai. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan untuk menuntun mereka. Dan biarlah anak-anak-Mu sebagai orang percaya setelah mereka mendengar firman Tuhan pada hari ini, mereka tetap menanamkannya dalam hati dan pikiran mereka, mereka tidak melupakannya, sehingga mereka betul-betul punya hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau bekerja bagi Tuhan, hati yang mau bangkit untuk memajukan pekerjaan Tuhan di gereja kami ini, Eleonor khususnya di hari ini berulang tahun yang ke-23 tahun. Bapak, Ibu, dan juga saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian mulai sekarang sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat Tuhan dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh sejenak. Sekali lagi shalom jemaat yang kasih Tuhan. Pada akhirnya kita akan masuk di dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu perayaan HUT gereja kita yang ke-23 tahun. Maka untuk itu saya mengundang kesediaan para hamba Tuhan, Pendeta Hendy, Penginjil Sulaiman, Penginjil Erni, dan Bapak Ibu pengurus untuk boleh maju ke depan. Saya juga mengundang perwakilan dari komisi, Lausamiing dari sekolah minggu, Lausa Yolanda, lalu Fani yang mewakili remaja dan pemuda, dan secara khusus spesial kami mengundang dengan kasih kesediaan AI Cinwa dan juga Sungkono untuk boleh bergabung bersama dengan para hamba Tuhan, para pengurus di depan ini. Shalom Bapak Ibu. Apakah Anda senang hari ini? Kurang ya? Apakah Anda senang hari ini? Senang ya. Saya mewakili para hamba Tuhan, pengurus, mengucapkan banyak terima kasih untuk kerjasama Bapak Ibu. Selama ini
ada suka, ada duka, ada ketawa, ada air mata. Kita jalani mungkin ada yang sudah sepanjang 23 tahun. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan memanggil kita di gereja ini, maka kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, sampai memutih rambutku, aku akan tetap mengikut Tuhan. Amin. Nah, kita mengucapkan banyak terima kasih dan kita kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kedepannya saya mohon kerjasama setiap kita untuk bergandeng tangan seperti tekad kita untuk memajukan pelayanan di Alian Rungkut ini, ya. Apakah mau Bapak Ibu? Mau ya, oke. Biarlah Tuhan mendengarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maka untuk itu saya juga mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita bersama-sama sekalipun ini perayaan yang sederhana, tetapi bersama-sama bersuka cita untuk penyertaan Tuhan. Maka kita akan bernyanyi Happy Birthday Elkut. Birthday Elkut. Happy birthday Elkut. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Elkut. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat Bapa di surga, jikalau bukan Engkau yang membangun rumah, sia-sialah usaha kami membangunnya. Karena itu Tuhan, Engkau yang berkarya secara luar biasa. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak akan mampu. Karena itu Tuhan, kami memohon tetap memimpin kami untuk tahun-tahun ke depan. Berikanlah kami tiang api dan tiang awan itu yang akan menuntun kami, memberikan keteduhan bagi kami, sehingga Alian Rungkut menghadapi masa depan yang penuh harapan. Engkau memberikan satu pengharapan dan masa depan yang baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah dalam usaha pekerjaan mereka. Di tengah kesibukan dan kesulitan saat ini, Tuhan tetap berkati mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Bapa, dan berikan mereka berkat-Mu. Dan kiranya dengan apa yang Tuhan berikan, mereka dapat menyaksikan karya Tuhan yang begitu ajaib. Kami memohon pimpinan-Mu untuk tahun-tahun ke depan. Berkatilah komisi sekolah minggu, berkatilah komisi remaja, berkatilah komisi pemuda, berkatilah usia indah, berkatilah jemaat umum. Dan kami persembahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami berikan menjadi satu korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Bapak Ibu pengurus, utusan dari komisi boleh kembali ke tempat. Kita akan mendengarkan